Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat Bangdai dalam acara khusus kita pada saat hari ini. Pemirsa, kita akan menyelenggarakan sebuah hajatan yang luar biasa spektakuler pada tanggal 8 Februari 2020, yaitu Olimpiade Lawak. Dan telah hadir di samping kami beberapa orang yang berkompeten dalam menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Ada Ketua Umum Bang Jarwo, pasti Ketua Umum Pusat. Ada Prof. Delami, Bangdai yang kita kenal dari UIA. Ada Bang Haji Komar, senior praktisi komedi dan juga pendidikan. Ada Kang Denny, ini juga senior yang luar biasa untuk pakai kopi ya sekarang. Wakil Ketua Umum Paski. Dan Rudi Sipit, salah seorang yang juga dikasih kesempatan saat ini menjadi PIC atau Ketua Panitia dari acara Olimpiade Lawak. Sekaligus duda juga, bro. Sekaligus duda juga. Ya. Sekaligus duda. Dan asli penduduk Wuhan. Asli penduduk Wuhan. Oke, sahabat Bangdai, saya mau tanya sekarang sama Bangdai ini. Kenapa Bangdai ini dari dunia pendidikan tuh begitu concern, peduli sama kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Persatuan Seniman Komedi Indonesia? Apa sebetulnya alasannya? Pertama, sangat bersyukur bisa Allah kasih jalan ketemu dengan teman-teman sahabat-sahabat para komedian yang tergabung di dalam Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Ini keberkahan ini luar biasa buat WIA terutama, dengan kehadiran sahabat-sahabat dari Paski ini bisa kita ingin berbuat lebih baik lagi ke depan untuk masyarakat. Jadi kalau berbicara tentang seni komedi atau lawak, kalau menurut pendapat saya itu bahwa harus dilandasi juga dengan pendidikan, sehingga lawakan-lawakan mereka itu akan memberikan bukan hanya sekedar hiburan, ketawa atau lucu-lucuan saja, tapi ada hal-hal positif yang bisa masyarakat ambil dari hasil lawakan itu. Bukan sekedar tontonan tapi tuntunan. Iya, bukan hanya sekedar tontonan tapi tuntunan. Banyak dari komedian ini yang berkuliah di kampus saya di universitas, dan termasuk sebelah saya ini Bang Komar ini adalah dosen juga di tempat kami. Dan tanggal 8 Februari ini kita mengadakan Olimpiade Lawak Paski 2020. Itu lomba lawak, jadi kita kemas secara apik dan secara sebuah pertunjukan juga nanti. Sampai lomba juga ada malam penganugerahan yang dikemas dengan acara sangat menarik. Nah, di situ kita kerjasama dengan pihak Universitas Islam Asyafia, kita juga berbagi tugas. Tugasnya WIA, ini tugas Paski, jadi selalu bersinergi begitu. Nah, insya Allah nanti seperti yang dikatakan oleh Bangdai, bahwa nanti lawakan juga nggak hanya sekedar menghibur, tetapi juga kita akan semacam ada kaderisasi bibit-bibit pelawak yang baru nih. Nah, jadi akan tumbuh nanti pelawak-pelawak baru. Bang Haji Komar, seberapa penting sih ini UIA jadi berperan dan Paski mengadakan kegiatan seperti lomba lawak? Apa komedian itu masih dianggap penting saat ini? Pertama, saya mengapresiasi kegiatan ini dan mengapresiasi paradigmanya Prof. Delami, begitu holistik, berpikirnya holistik, komprehensif. Hari ini, pelaku seni humor itu sudah masuk kategori manusia langka. Manusia yang harus dilindungi oleh undang-undang purbakala. Harus ada museum. Ada ribuan perguruan tinggi di Indonesia ini yang mampu melahirkan ribuan sarjana ekonomi, sarjana sosial, sarjana hukum, sarjana teknik. Tapi tidak ada satu perguruan tinggi di Indonesia yang melahirkan satu orang pelawak dalam 1 tahun. Langka sudah. Begitu pentingnya pelawak itu. Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ambil bagian dalam soal Menjadi pelawak. ambil bagian. Ini yang diberikan UIA pada Indonesia menyambut 2045. 2045 adalah masa Indonesia emas. Iya. Saat itu Indonesia membutuhkan anak-anak bangsa yang berkarakter unggul, berkarakter Qurani. Salah satu media untuk menjaring. Hari ini UIA menyelenggarakan sinergi dengan Paski. Jadi ada teori dari
mohon izin Bro. Ya. Ada hasil penelitian dari para psikolog, talenta itu hanya 30% dibutuhkan oleh seorang seniman, apapun dia. Tetapi 70% lagi adalah desain pembelajaran yang harus diterima oleh anak itu. Artinya, betapa pentingnya tidak hanya talenta, cuma 30%. Dari penelitian manajemen dan sosiologi, yang menentukan kesuksesan seseorang itu 20% itu ditentukan oleh kompetensi. Iya, betul. Oh, kompetensinya Kompetensi. justru. Yang 80% Yang 80% kompetensi itu kompetensi itu hard skill. Iya, Iya. Kompetensi Yang hard kita skill. pelajari. Iya. Yang kita pelajari. Kualifikasi akademik itu ada di kompetensi. Kompetensi. Tidak serta-merta kualifikasi akademik seseorang menentukan kesuksesan. Contoh, ada beberapa testimoni orang yang pendidikannya cuma SMP, Iya. dia jadi pejabat tinggi negara. Iya. Terbukti lah itu. Karena dia mengalami proses school of life, sekolah kehidupan yang panjang, sehingga mental entrepreneurnya terbentuk. Hari ini Universitas Islam Asyafiyah membentuk mental entrepreneur itu. Menggerak bersaing. Itu 20% kompetensi, 80%-nya. 80%-nya karakter, Om. Nah, Soft skill. Soft skill. karakter itu didapat dari mana? Itu. Salah satu medianya adalah Olimpiade. Wow. Dengan sering Itu berkompetisi. membangun soft skill. Jadi sangat-sangat kegiatan ini jadi sangat begitu penting sebetulnya. Sangat amat penting karena ini Bagaimana? termasuk bagian dari proses pembelajaran. Oke, iya iya. iya. Hari ini pelawak banyak yang lucu tapi destruktif sifatnya. Iya, betul. Merusak. Saling menghancurkan. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang Konstruktif. menentukan humor yang konstruktif. Ada di pasti. Humor tidak saja berfungsi pada media edukasi, media informasi, tapi juga media hiburan. Iya. 3 fungsi ini yang ideal mestinya dimiliki oleh seorang pelaku seni humor. Di samping dia memfungsikan humor dengan bahasa humornya, fungsi media edukasi, informasi, dan entertainment. Gitu. Saya mau ke samping. Ini luar biasa nih, berarti sangat monumental kegiatan ini. Silakan kalau mau ke samping. Samping, Ya, samping, biar saya mau ke sampingnya terus. samping Haji Komar. Saya mau bilang dengan samping sini. Oh, ke samping sini. Berarti sampingnya Haji Komar. Harus jelas. Ke Kang Denny nih. Kang Denny Ini ini kan kan acara baru ya? Kamunya ditelantar ngomongnya Iya, iya. apa gitu kan? Ya, iya. dengerin dulu coba Iya. tuh. Emang samping mana sih? Samping kiri. Kang Denny ini termasuk salah satu lah di antara dari Sembilan dong. Salah satu 9. Presiden Pakistan. Presiden Pakistan. yang Tapi memang Om Denny ini masih ada keturunan Pakistan. Apa tuh? Apa tuh? Bapaknya Iblis semuanya setan. Pakistan. ya, nah dia ini Apa sih? sebagai Wanda. ketua Enggak ada. Wanda. wakil ketua ya, wakil ketua. Ya. Yang juga komedian yang pada eranya juga banyaklah menggunakan kompetensinya juga selain karakter yang berkembang dari daerah Sunda sana ya, Iya. bukan Sunda apa? Sunda Empire. Gimana aja? Sebenarnya yang melatar belakangi saya membutuhkan yang waktu dulu tuh sulit sekali Pak. Pelawak itu biasanya mengandalkan bakat-bakatnya aja mereka tuh. Jadi untuk mempelajari masalah-masalah sosial yang dia kemas sedemikian rupa supaya menjadi hiburannya itu sendiri itu udah jarang. Jadi kadang-kadang humornya itu lagi gitu. Dan yang memprakarsai mungkin yang dari pendidikan mungkin hanya kalau menurut saya di Indonesia cuma saya. Karena di project itu 40 orang sarjana semua tidak pernah mengemis si ijazahnya itu untuk menjadi melamar di instansi atau di kantor-kantor yang lain, tetapi kami sepakat untuk mencari uangnya itu, nafkahnya itu adalah dari hiburan itu. Itu adalah salah satu tekad. Pada saat itu, pada tahun 90-an itu sebenarnya banyak pertentangan karena orang tua juga kan, kamu yakin bisa hidup seperti itu? Dan setelah kita yakin, dan akhirnya sekarang menyesal sendiri. Saya yakin gitu. Susah. Tapi jangan ngomong Pakistan, Enggak. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tergantung sebenarnya. Iya. Nah, dengan adanya itu kan kadang-kadang Tapi punya hasil nyesel itu. Pak jangan gitu, Pak jadi ketawa. Enggak, saya
terjamin kan, maksudnya kehidupannya sekarang Alhamdulillah. Kalau saya tidak menikahi istri saya yang sekarang ini, nggak mungkin saya sekaya ini. Oh, numpang dong. Berarti Yang numpang. kaya istri saya, ya kaya istri saya. Anda kaya juga. Nah, saya kebetulan punya ilmu pelet. Ya memang Kang Denny ini salah satu ya dari 9 dong. Salah satu. Yang kalau saya perhatikan memang dalam komediannya lawakannya membawa sisi-sisi pendidikan lah dalam. Enggak juga sih sebenarnya. Ya, saya juga mengatakan juga nggak jadi. Iya benar, saya juga lihat. Tapi yang paling penting adalah kadang-kadang kenapa kata tadi Pak Haji Komar berbicara bahwa begitu banyak yang namanya universitas, tapi dia hanya melahirkan yang ini jadi ahli matematika, fisika, yang lain ekonomi dan lain-lain. Tapi tidak melahirkan seorang pelawak misalnya. Kenapa? Karena pelawak itu begitu pentingnya di masyarakat Indonesia yang sangat plural seperti ini. Dulu kita itu udah NKRI banget, udah Merdeka, udah Pancasila dari dulu. Ketika pelawak-pelawak dulu tuh mencampurkan salah satu dari yang satu dari Batak, yang satu dari Padang. Mereka dengan berbahasa Jawa, Sundanya, aksennya mereka yang keluar, slang-slangnya itu sendiri aja, itu sudah membuat sesuatu yang malah saling ceng-cengan antara seperti itu. Itu terlihat sekali bahwa mereka tuh dekat dari dulu tuh memang ada seperti itu. ketersinggungan di situ. Tidak ada ketersinggungan. Iya. Nah sekarang ini sudah mulai berubah, ada yang mau mengkotak-kotakan. Hmm. Ini berbahaya. Sehingga saya dari Sunda Empire, maaf Sunda Empire. Bukan. Ini lempar. Ini dunia laut. Bukan sudah. Kalau Kang Denny kan tinggal di Bintaro. iya, Jadi menjadi Sunda Expire udah. mudah-mudahan bisa dipakai. Kang Denny agak subjektif nih sebelum nanti ke ketua panitia. Ya ini maksudnya satu nih, kenapa kita memerlukan yang nama pelawak? Karena masyarakat itu kebanyakan sekarang ini stres, berpikir tentang politik, bagaimana mereka mencari nafkah seperti itu. Dibutuhkan pelawak-pelawak yang mampu mengeluarkan atau memancing sel-sel endorfin di dalam tubuh seseorang. Karena itu sulit sekali mereka dapatkan sekarang ini. Makanya kenapa pelawak itu sangat penting. Luar biasa. Sosok sana. Tadi saya mau nanya ke subjektif. Sebetulnya apa ya Kang Denny lihat terhadap Prof kepeduliannya terhadap dunia? Ini justru kalau saya tuh sebenarnya tadinya bingung. Nah. Prof kok begitu Total. begitu bukan totalitasnya ya, tetapi begitu bukan hanya totalitas dalam masalah, mohon maaf ini ya, bukan hanya pembiayaan Biaya. secara materi ya, bukan. ngomong Tapi pelan-pelan, Kang. concernnya beliau juga itu betul-betul tulus. Amin. Jadi kalau kita tuh semuanya tuh memang bener-bener beliau tuh, kamu ada apa? Masalah pribadi aja beliau bisa menanggapi seperti itu. Makanya saya senang sekali karena beberapa saudara-saudara saya ada yang di sini kan, ada Bopak. Ya. Lumayan luar biasa Bopak ternyata perkembangannya Gimana sekarang di sini. Setelah ketua panitia. Ini luar biasa satu-satunya ya mahasiswa yang mau di DO ya dia. Bahkan satu-satu mahasiswa yang mau di yang prestasi yang bagus, prestasi yang bagus langsung gede. Iya. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bangdai-bangdai yang lain ya. Ini dibutuhkan Memang dalam si rangka. Bopak itu nggak pantas kuliah, pantas di Rukiah. Nah, Kang disiplin. Ini tuh kalau pelawak tuh begitu tuh. Begitu nggak ada orang tuh enak banget kita kan nih. Nah, tapi kalau begitu kita ketemu dekat, kita bagaikan saudara. Minta maaf Iya. Bang Rudi, sebenarnya acara tanggal 8 itu apa isinya nih nanti? Ya ini. Bikin acara lu. Ini kan Ketua panitia. Ketua panitia. Iya, saya jadi panitia dipilih bukan karena jadi ketua, bukan karena apa, karena lebih tua dari Jarwo aja. Jadi makanya ketua. Bukan. Guru lawak kita ini. Oh, guru lawak. Iya. Gimana Kang? Jadi gini, ini lah lomba, hah? Kosidahan, kos-kosan gitu kan. Jadi lomba lawak, olimpiade lawak ini beda sekali, beda dengan yang lain. Kita juga pengen menciptakan kader-kader lawak, ya kan. Jadi kita jangan sampai seperti TV-TV yang menjadi ibu durhaka. Jadi melahirkan Ibu Durhaka. udah melahirkan dilepas, anaknya nggak dituntun, nggak dimakan sendiri. Seperti itu. Tadi sih kata-katanya itu. Oh, dapat lah ya kata-katanya. Iya. Tapi kita mencoba di sini Mencari bibit. tapi kita istilahnya disalurkan. Pertama aja dapat penyaluran nanti dari Bapak Profesor, itu kita akan dapat jaminan beasiswa. Berarti dari unsur pendidikannya sudah dapat.
jaminan. Ya, jaminan jawab Jaminan. ini juara lomba lawak ini jaminan. Nah di situ itu udah penting banget. Nah, mungkin kedua, nah kita memang pasti ini kan wadahnya pelawak-pelawak, ya kan. Yang mudah-mudahan nanti setelah ini kita mengadakan suatu acara-acara itu bisa kita libatkan yang juara ini. Dan kalau bentuk konsep dari Olimpiade Lawak ini, jadi siang itu kita ngadain lomba, malamnya itu biasanya Masa di sini terus? enggak lanjut Oh, lanjut. ke rumahnya Kang Denny. Jadi malam. malamnya Pak penganugerahan juara lawak. Nah di Oke. sini penganugerahannya kita tidak hanya ngasih uang juara satu, ini enggak, kita kemas. Oke. Gitu, kemas. Nah kemas di sini ya kita sekarang yang lagi update apa yang lagi sekarang lagi viral ini misalnya masalah kerajaan baru, kita bentuk Pak Haji Komar nanti jadi kerajaan baru. Iya. Raja apa tuh? Keraton dari Keraton Ya. Agung Sedayu ya. Itu mah rumahan ya. Rumahan. Itu apartemen itu. Seperti itu nanti pemeran baik kerajaan, Ada gimmick-gimmicknya, gimmick. Oke. Jadi dikemas menjadi sebuah tontonan yang menarik, bukan hanya penyerahannya aja gitu. Oh iya ya. Nggak ada penganugerahan malam itu kepada produk senior atau enggak ya? Oh enggak, Oh, enggak. karena kita ini di sini murni memang Nanti. Nanti ya. Acara live. berikutnya ada. Oh, ada urusan ketua ada. Oke. Ada expo. Nah, pemirsa Bangdai, sahabat Bangdai, ternyata acara ini kalau dilihatnya sekedar lomba atau olimpiade, berarti kita salah. Ternyata ada Iya. muatan pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Bangdai dan Ketua Umum Paski serta teman-teman dalam melakukan perannya sebagai bagian dari fungsi masyarakat untuk mendidik dan memberikan karakter tadi kepada generasi kita. Nah, sekarang Nah kita gini, ada satu lagi tambahan Apa? buat nilai plus nanti acara Olimpiade Lawak tanggal 8 Februari itu nanti dewan jurinya juga luar biasa ini. Nah. coba saja. Ada Mas Indro Warkop, Sindro. Miing Bagito, Waduh, satu senior. lagi Panji Pragiwaksono. Oh, yang stand up komedi itu ya? Ya. Oh, Wih, ternyata ini nilai plus. Dia lu Di samping juga yang dari ketua-ketua Paski dari misalnya dari Jakarta, Iya. dari Jagur, Dari Jagur, Paski DKI Jakarta, Paski Banten, Banten, Arji. Arji. Jawa Barat, Komeng. Nah, Semuanya hadir nanti para pelawak, pokoknya heboh lah. Oke. Pesan dari Pak Ketua Umum buat para penonton nih yang buat tanggal 8 khusus. Pesan nasi satu. Ya bukan. Sama telur. Jadi saya berharap masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke tempat acara kita yaitu di Kampus 2 Universitas Islam Asyafia Jatiwaringin Pondok Gede. Gratis nonton, ketawa sepuasnya dari siang sampai malam. Nah, Dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. wah luar biasa. Dari Bang Den, ya mudah-mudahan saya berharap acara ini berlangsung lancar. Tidak ada halangan yang berarti karena Amin, tujuannya amin. adalah tujuannya mulia, tujuannya baik ya untuk bangsa, untuk masyarakat. Ya kita jangan hanya tegang-tegangan aja, tapi sekali kita juga harus terhibur ya dengan suasana yang cair tapi bermanfaat buat semua. Apa yang kita bisa berikan buat bangsa ini yang terbaik itu yang kita akan usahakan. oh ya, makasih Bang Dai. Dari Bang Haji Komar, pesan tanggal 8 khususnya Bang Haji. Saya melihat Olimpiade Lawak di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah tidak berbasis material, tidak berbasis psikologikal, tetapi berbasis spiritual. Kami hanya ingin melihat Allah tersenyum dengan apa yang kami lakukan. Wah, Luar biasa. Semoga berkesan sedikit tapi dalam. Bang Denny, Kalau Bang Denny, saya sih berharap gini untuk penonton, para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, Inul boleh itu lagunya Inul itu. itu lagu ya. Kang Denny lucu banget hari ini. Enggak, saya berharap aja bahwa nanti di Olimpiade Lawak ini nanti akan menghasilkan memang pelawak-pelawak yang muda yang bisa menggantikan sebenarnya karena yang sepuh-sepuhnya juga memang nanti akan berganti. Nah, mereka tuh mampu menjadi tulang punggungnya lawak di Indonesia. Karena mereka sudah dibekali dengan yang namanya pendidikan yang baik sehingga apa yang mereka keluarkan itu lawakan-lawakannya nanti memang lawakan-lawakan yang cerdas. Oke. Pak Ketua, Ya harapan saya semoga dapat kader lawak yang benar-benar pinter, lucu, cerdas.
seperti itu. Ya emang pelawak itu cerdas, apalagi joknya jarang. Itu cerdas banget. Oke. Pelawak itu cerdas. Oke, sahabat Bang Day. Dialog kita hari ini nggak akan bisa habis dalam waktu dekat karena banyak materi yang kita akan gali, tapi akan ada dialog kita selanjutnya. Kita ucapkan terima kasih bagi yang hadir hari ini di studio Bang Day. Mudah-mudahan kita jumpa dalam talk show berikutnya, dan jangan lupa tanggal 8 pada pukul 12 siang datang ke Jatiwaringin Kampus 2. 8 Februari. Oh, 8 Februari 2020. Oke, sampai jumpa dan insya Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau tahu soal apa aja silahkan subscribe channel Bang Day ya. Jangan lupa Bang Day Channel.